Iya, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat berjumpa dalam belajar Alkitab dengan mudah bagian yang kedua. Kalau dalam bagian kita yang pertama, kita sudah membahas tentang pentingnya belajar Alkitab. Saya harap Bapak Ibu sekalian sudah memahaminya. Baik, kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu pembagian kitab-kitab dalam Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, kita tahu bahwa Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab. Ya, jadi Alkitab kita itu terdiri dari 66 kitab. Dalam 66 kitab itu terdapat 929 pasal. Jadi cukup banyak sekali ya. Dan di dalam 929 pasal itu terdapat 23.145 ayat. Nah, saudara-saudara, ini keseluruhan ayat dari 66 kitab itu. Nah, Alkitab kita yang 66 kitab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab. Sementara dalam Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Ya. Jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang masing-masing ada 39 kitab dan 27 kitab. Nah, sementara di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu sekalian, yang 39 kitab itu terdiri dari 4 golongan kitab-kitab. Ya, jadi terdapat dari 4 golongan kitab-kitab. Nah, kitab apa saja? Yang pertama adalah golongan kitab-kitab Taurat. Ya, jadi dari 39 kitab itu terdapat 4 golongan kitab-kitab. Kitab-kitab Taurat itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah kitab-kitab sejarah. Ya, kitab-kitab sejarah. Lalu yang berikutnya adalah kitab-kitab syair. Dan yang terakhir ada 4 ya, yaitu kitab nabi-nabi. Jadi dari 39 kitab Perjanjian Lama itu terdapat 4 golongan kitab-kitab. Ini golongan kitab-kitab Taurat, ini kitab-kitab sejarah, ini kitab-kitab syair, dan ini kitab nabi-nabi. Lalu di dalam Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, itu ada 27 kitab, itu terdapat juga sama 4 golongan kitab. Ya. Yang pertama adalah golongan kitab Injil. Ya. Jadi ada golongan kitab-kitab Injil, lalu golongan kitab sejarah, lalu golongan surat-surat. Ya, jadi ada golongan surat-surat. Dan yang terakhir atau yang keempat itu adalah golongan wahyu. Jadi dari 66 kitab itu terbagi menjadi dua bagian besar. Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru ada 27 kitab. Perjanjian Lama yang ke-39 kitab itu ada 4 golongan, yaitu golongan kitab Taurat, golongan kitab sejarah, golongan kitab syair, dan kitab nabi-nabi. Nah, sementara di dalam Perjanjian Baru dari 27 kitab itu juga terdapat 4 golongan kitab, yaitu golongan kitab Injil, lalu golongan kitab sejarah, dan golongan kitab-kitab surat, dan wahyu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan coba urai satu persatu, mulai dari Perjanjian Lama ya. Baik, di dalam Perjanjian Lama tadi ada 39 kitab ya. Kita tahu golongan yang pertama adalah kitab Taurat, saudara-saudara. Golongan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini disebut juga sebagai kitab Musa atau kitab Pentateuch. Artinya begini, kitab-kitab Taurat ini disebut sebagai kitab Musa. Kenapa? Karena kitab-kitab Taurat ini ditulis oleh
Nabi Musa. Nah, sementara digolongkan disebut juga sebagai kitab Pentateuch karena ini ada 5 gulungan. Jadi Pentateuch itu artinya 5 gulungan. Nah, apa saja yang tergolong di dalam kitab Taurat itu, Bapak Ibu sekalian? Mari coba kita perhatikan. Ternyata yang pertama adalah kitab Kejadian. Jadi kita mulai dari kitab Kejadian, lalu ada kitab Keluaran, lalu ada kitab Imamat, lalu ada kitab Bilangan, lalu ada kitab Ulangan. Ya, jadi kelima kitab yang pertama itu tergolong sebagai kitab Taurat, karena ini ditulis oleh Nabi Musa, sehingga kitab-kitab ini disebut juga sebagai kitab Nabi Musa. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasih Tuhan, setelah kitab Nabi Musa atau kitab Taurat, kita masuk pada kitab sejarah sekarang ini. Ya, kitab sejarah. Yang tergolong kitab-kitab sejarah itu adalah kitab-kitab yang bercerita tentang kehidupan bangsa Israel, ya, mulai masuk tanah Kanaan, masa hakim-hakim, lalu masuk pada masa raja-raja, hingga masa pembuangan. Nah, semuanya itu disebut sebagai kitab-kitab sejarah. Nah, kitab-kitab sejarah itu terdiri dari apa saja? Ya. Yang pertama, itu dimulai dari kitab Yosua. Ya, jadi kitab Yosua, lalu kitab Hakim-Hakim. Ya. Setelah kitab Hakim-Hakim, sorry Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kitab Rut. Jadi kitab Rut. Setelah kitab Rut, yaitu kitab 1 dan 2 Samuel. Lalu ada 1 dan 2 Raja-Raja. Lalu ada 1 dan 2 Tawarikh. Lalu ada kitab Ezra. Lalu ada kitab Nehemia, dan yang terakhir kitab Esther. Jadi kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, kitab Rut, ya, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarikh, Ezra, Nehemia, dan Esther, semuanya itu adalah kitab-kitab yang tergolong kitab sejarah. Yang berikutnya, ya, setelah kitab sejarah, yaitu kitab syair, Bapak Ibu sekalian. Kitab-kitab syair ini merupakan firman Allah yang dinyatakan secara ekspresif. Ya. Firman Allah tentang apa? Tentang atribut-atribut Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang karya Allah, tentang kehendak Allah, dan lain-lain. Nah, serta tentang manusia, sukacita manusia, kesedihan manusia, hikmat manusia, ya, respon manusia terhadap murka Allah. Nah, itu dinyatakan dalam kitab-kitab syair. Apa saja yang tergolong dalam kitab-kitab syair? Yang tergolong dalam kitab-kitab syair adalah yang pertama kitab Ayub, ya. Kita perhatikan dalam bagian itu ada kitab Ayub, lalu kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung, ya, dan kitab Kidung Agung. Jadi kelima kitab ini disebut sebagai kitab-kitab syair atau kitab-kitab pujian dan kitab hikmat. Jadi ada pada 5 kitab ini. Nah, yang terakhir, golongan terakhir adalah golongan kitab nabi-nabi. Di dalam Perjanjian Lama ada golongan kitab nabi-nabi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi Tuhan, kitab nabi-nabi ini terbagi menjadi 2 bagian, ya, yaitu kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Nah, perlu saya jelaskan di sini kenapa disebut sebagai kitab nabi-nabi besar dan kitab nabi-nabi kecil. Apa dasarnya penentuan ini tergolong kitab nabi besar dan bagian lain ini tergolong tulisan kitab nabi-nabi kecil.
Nah, saudara-saudara, ini bukan karena pengaruh ya. Jadi ukurannya bukan karena pengaruh, mungkin ini nabi-nabi besar karena dia banyak mujizat dan lain sebagainya, bukan ya. Ini bukan karena pengaruh atau karena personal itu, tapi ini karena faktor tulisan, panjang pendeknya tulisan. Sehingga kitab nabi-nabi yang tulisannya lebih panjang itu masuk dalam kategori kitab nabi-nabi besar. Sementara tulisan para nabi yang pendek itu dikelompokkan menjadi golongan kitab nabi-nabi kecil. Nah, apa saja golongan kitab nabi-nabi besar? Ada 5, Bapak Ibu sekalian ya. Golongan kitab nabi-nabi besar itu ada 5, yaitu kitab Yesaya, kitab Yeremia, lalu kitab Ratapan, kitab Yeskiel, dan kitab Daniel. Jadi kelima kitab ini tergolong sebagai kitab nabi-nabi besar. Sementara golongan kitab nabi-nabi kecil, yaitu mulai dari kitab Hosea, kitab Yoel, kitab Amos, kitab Obadja, kitab Yunus, kitab Mika, kitab Nahum, kitab Habakuk, kitab Zefania, kitab Hagai, kitab Zakaria, dan kitab Maleaki. Nah, semuanya itu tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil. Nah, saudara-saudara, inilah pembagian dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Mari coba kita review sebentar ya. Di dalam Perjanjian Lama itu pembagiannya seperti apa. Nah, saudara-saudara, kitab Perjanjian Lama kita tahu yang pertama adalah golongan kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ini juga disebut kitab Musa karena yang menulis adalah Nabi Musa. Kitab Taurat ini juga disebut sebagai kitab Pentateuch karena ada 5 gulungan kitab. Yang pertama adalah kitab Kejadian, lalu kitab Keluaran, lalu kitab Imamat, lalu kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Kelima kitab ini tergolong sebagai kitab Nabi Musa. Lalu yang berikutnya adalah kitab sejarah. Kitab sejarah itu terdiri dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Tawarikh, Esra, Nehemia, dan Ester. Lalu golongan yang ketiga adalah golongan kitab syair. Kitab syair ini meliputi kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Ya. Lalu yang terakhir adalah golongan kitab nabi-nabi. Nah, golongan kitab nabi-nabi ini terbagi menjadi 2 bagian yang kita pelajari bersama tadi, yaitu kitab nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Yang tergolong kitab nabi-nabi besar adalah yaitu kitab Esra, Nehemia, lalu Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Ya, jadi kelima kitab nabi-nabi besar itu ada Esra, Nehemia, Ratapan, Yeskiel, dan Daniel. Lalu kitab-kitab nabi kecil itu ada Hosea, ada Yoel, ada kitab Amos, kitab Obadja, kitab Yunus, kitab Nahum, kitab Mika, kitab Habakuk, kitab Zefania, kitab Hagai, kitab Zakaria, dan kitab Maleaki. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembagian kitab-kitab dalam Alkitab, terlebih kitab Perjanjian Lama. Nantikan seri berikutnya, video selanjutnya, yaitu tentang pembagian dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tuhan Yesus memberkati. To God.